Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilah Fajar Maheda dengan NIM S1S12433. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan materi-materi yang ada di Red Hat Academy. Nah, di sini saya baru memulai dengan introduction, yaitu memulai dasar-dasar Linux. Jadi dengan dasar-dasar Linux ini adalah pengantar yang ditujukan bagi kita pengguna sebagai student dan pengembang untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antarmuka baris perintah. Nah, tujuan mengikuti kelas ini adalah untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Nah, kemudian pengguna dari Red Hat Academy ini adalah dapat diakses oleh perorangan, baik itu yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux dan berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dalam kelas ini sistem komputer utama yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation. Nah, kita mahasiswa juga dapat menggunakan mesin lain untuk pembelajaran ini seperti Servera. Nah, kedua sistem tersebut berada dalam lab.example.com. Semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar. Student yang menggunakan kata sandi student root. Kata sandi pengguna di semua sistem siswa adalah Red Hat. Oke. Nah, ini ada tabel mesin kelas. Kemudian, nah, fungsi utama mesin ini adalah sebagai router antara jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Nah, jika Bastion ini mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Kemudian, nah, beberapa sistem di ruang kelas menyediakan layanan pendukung. Ada dua server, yaitu content.example.com dan materials.example.com. Nah, dua server ini merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Ya. Nah, untuk informasi cara penggunaan server itu dia tersedia di workstation. Catatan. Nah, kemudian ini kita dapat praktekkan untuk Linux-nya itu di dalam lab environment. Nah, kita ke lingkungan lab-nya. Nah, di sini sebenarnya di sini ada crate untuk membuat semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk lingkungan kelas lab. Nah, ini nanti setelah dibuat, lingkungan dapat dihentikan dan dimulai ulang untuk menikmati pengalaman baru. Jadi di sini ada tombol-tombolnya itu ada menghapus. Kemudian menghapus ini untuk hapus kelas roll, dan nantinya itu semua mesin virtual di kelas itu akan hancur, semuanya akan terhapus, dan semua pekerjaan yang tersimpan di sistem tersebut juga akan hilang. Kemudian ini tombol berhenti untuk menghentikan semua mesin virtual yang ada di dalam kelas. Kemudian ada ininya, terus ada kolom tindakan sama kolom konsol. Nah, di dalam kolom tindakan ini ada
ada tindakan menutup, kemudian ini untuk matikan sama untuk mengatur ulang. Oke. Nah, kita lanjut di next untuk materi lanjutannya. Nah, dalam melakukan praktiknya di lingkungan lab ini, kita dapat melihat jenis aktivitas lab berikut dalam kursus ini. Pertama, itu ada latihan terbimbing. Nah, ini adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentase. Latihan ini memandu kita sebagai student melalui prosedur yang harus dilakukan secara langkah demi langkah. Kemudian ada kuis, ada juga terdapat kuis-kuis yang biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktik karena alasan lain. Kemudian ada lab akhir bab. Ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu pengguna student menguji pembelajaran. Nah, di sini kita dapat mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpandu di bab tersebut. Tetapi langkah-langkah tersebut tidak memandu kita melalui setiap perintah. Nah, solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Walah. Nah, kemudian ada laboratorium tinjauan komprehensif. Ini digunakan di akhir kursus. Aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus. Kita dapat mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut. Nah, tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Nah, jadi solusi ini diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasi. Oke, kemudian untuk mempersiapkan lingkungan lab, di awal setiap aktivitas praktis, jalankan dulu lab start. Lab start, kemudian perintah dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Oke, kemudian sintaks untuk menjalankan skrip latihan. Kita dapat menggunakan ini, tindakan dengan pilihan start, grade, atau finish. Nah, kemudian ada ini tindakan awal. Start itu dia memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup mengonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Nah, kita dapat melakukan latihan ini kapan saja. Oke. Dan melakukan latihan sebelumnya. Kemudian ada nilai. Nah, untuk aktivitas yang dapat dinilai, grade tindakan tersebut mengarahkan lab perintah untuk mengevaluasi pekerjaan student dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status pass atau fail untuk masing-masing kriteria. Untuk mencapai pass, status untuk semua kriteria. Perbaiki kegagalan dan jalankan kembali grade tindakan tersebut. Kemudian finish, ini membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Kita dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Oke, next kita lanjut materinya. Nah, yang pertama itu sudah sampai pada bab 1 yaitu pengantar Linux. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Pertama itu ada kernel Linux. Jadi Linux itu meskipun sering dikatakan sebagai sistem operasi, jadi dia itu sebenarnya adalah kernel.
Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboot sistem. Kernel memuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, kemudian mouse, layar, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Nah, Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Wow, keren. Nah, Torvalds ini membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL untuk melisensikan kode. Model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek. Setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat, yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak 1993. Oh, sudah lama. Wow. Nah, kemudian pada tahun 1998, Christine Peterson menciptakan istilah sumber terbuka open source untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, Linux mendapatkan popularitas di kalangan pengembang karena semua kodenya itu tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux juga dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU Smart Unix. Mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Dan saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunkannya. Dan Linux ini umum digunakan di server, cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Kemudian pada tujuan kernel, ketika kita menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dibuat dengan firmware mencapai hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot, bootloader. Bootloader adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang. Tetapi kita akan diminta untuk masuk agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Di Linux, kita dapat memiliki akses kedua antarmuka. Antarmuka pengguna grafis atau GUI adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data direpresentasikan oleh icon dan tampilan visual. Shell, terkadang juga disebut terminal atau konsol, adalah perintah teks saja yang memungkinkan kita untuk mengetik dan menjalankan perintah. Banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. GUI menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Shell efisien dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Nah, pada kursus Racat Academy ini akan diajarkan keduanya. Tinjauan umum distribusi Linux. Individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan orang lain. Ketika kita mengunduh Linux sebagai sistem operasi, kita mengunduh distribusi dari Linux. Sebuah distribusi atau adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit sehingga menjalankan
distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, peripheral lainnya yang berfungsi sebagai mana mestinya. Nah, distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer mencakup Red Hat Enterprise Linux, kemudian CentOS, Fedora, dan Debian. Kalau yang ini RHL ini adalah distribusi populer di server dan cloud. RHL berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. CentOS adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux dan ini dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Fedora berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Debian adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Kemudian mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Oh, jadi proyek yang kita gunakan pada Red Hat itu Red Hat Enterprise Linux yang menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dapat memulai latihannya. Lingkungan lab, kita buka konsol. Oh, kenapa ini nggak bisa? Kenapa ini nggak bisa ya? Apa karena dua yang terbuka? No. Aduh. Nah, kita dapat open console. Why? Nah,
Duh, gimana nih ya? Nah, kita masuk dulu di dalam Linux-nya. Kita kan dia dulu 2 layer. Nah, kan pertama kita diminta untuk meluncurkan panel control. Nah, klik aktivitas di pojok kiri atas. Wow, mana ya? Kemudian klik pengaturan, settings, settings, kemudian about. Sudah sesuai ini pakai Red Hat Enterprise Linux. Kemudian GNOME versionnya, terus ada versi kernel Linux. Nah, kurang lebih hasilnya sudah sesuai seperti yang digambar. 4.0. Nah, ini nanti saja ketika kita sudah selesai prakteknya. Nah, untuk kuisnya, nanti saya kerja secara pribadi tanpa dimunculkan di video. Nah, ini adalah ringkasan terkait materi bab 1 terkait Linux, tadi sudah dijelaskan. Kemudian Linux itu banyak digunakan di mana, terus kita dapat berinteraksi dengan sistem Linux itu menggunakan terminal baris perintah. Kemudian ini dalam praktik ini kita memakai Red Hat Enterprise. Kemudian mengakses sistem Linux. Di sini mana ya? Masuk ke sistem Linux lokal. Ya, kita sudah masuk, kemudian sistem Linux multi pengguna. Ini sudah akun administratif. Kita nanti loginnya pakai student dan student. Masuk ke sistem Linux, sudah tadi kita masuk, kemudian konsol Linux.
Nah, kita lakukan latihan terpandu ini eh, mana ya ini? Aduh, kayak ada yang kurang seperti ini. Oh iya, ini kita praktek panduannya yang ini. Panduan masuk ke sistem Linux lokal. Ini sudah masuk. Oh ini klik activities, kemudian Firefox. Nah ini kan tidak ada, salah. Kita klik ini https // localhost 2 9090. Nah, ini kan masih tidak ada koneksi, maka kita harus install dulu. Kita di sini mana ya? Ih, mana itu barang? Loh, kok tidak ada? Aduh. Oh, kita harus ambil dulu di command line.
Oh, eh, aduh, gimana ya ini? Kita sudah bisa masuk di dalam Linux-nya, tapi ketika menjalankan aduh mana ya? Dia masalah error. Ah ini, kita harus install dulu ini. Aduh, gimana ya? Activities, kemudian ini. Suruh dnf install chocolate student. Ini kita sudah menginstal Fedora. Ini kita menginstal Ubuntu. Kita coba sudo install chocolate. Oh, ternyata tidak mendukung untuk install ini. Kemudian kita mau mengaktifkan soket. Sudo system ctl enable no cockpit.socket. Enter. Untuk membuka port firewall, jalankan perintah. Kita coba saya jalankan dulu semua perintah ini biar nanti tidak error lagi. cmd add service cockpit to
2 permanen. Oke, lanjut. Sudo firewall cmd reload. Baiklah, coba kita install kembali, kita buka kembali browser. Bukan ini. Browser. Nah, ini. Coba kita coba. Ya. Nah kan tadi kita sudah ke navigasi localhost ini. Kemudian jika error, kita harus menginstal dulu yang perlu diinstal. Kemudian ini kita dapat autentikasi dengan menggunakan akun pengguna dan Red Hat itu tadi. Perbarui kata sandi, klik lanjutkan. Kemudian tadi kita sudah klik tambahkan pengecualian, klik sendiri, kita lanjutkan pada halaman peringkatan, lalu klik reset. Kita tadi sudah login kembali. Ini untuk mengakses akun Red Hat dalam Linux. Klik account. Oh, ternyata di sini ada 4 akun yang digunakan. Tadi kita sudah ke ini tadi sudah add exception, kita konversi ke root text. Kemudian kita login dan sampailah kita di sini. Ini untuk melihat ya akun. Sudah, ini untuk set password. Klik account, klik set password. Mana yaitu student user. Ini set password. Kita untuk Red Hat, untuk yang barunya itu jadi RH104.course.
klik set password. Nah, oh ini RH104.course set password. RH104.course. Loh, why RH104.course. Red hat. Nah, ini kita sudah membuat passwordnya untuk pengguna yang pertama. Kemudian kita ke session, kemudian kita logout. Dan ketika kita mau login lagi, operator 1 RH104 course. RH104 course. User student RH104 course. Apa tadi nih? Duh. Aduh, saya salah buat. Nah, aduh, ternyata saya menggunakan student untuk loginnya. Nah, kemudian kita sudah selesai untuk mengakses Linux dan membuka Red Hat di dalam Linux ini. Nah, ini untuk progres saya pada kesempatan kali ini, progres 1. Saya rasa cukup untuk praktik saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.